Indonesia, terutama anak-anak kelahiran tahun 2000 ke atas. Pada tahun 2024 ini Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yang cukup besar. Terdapat dua pesta demokrasi pada tahun 2024 ini. Yang pertama, pada bulan Februari akan dilaksanakan pemilihan umum yang akan memilih anggota DPR pusat, anggota DPD, anggota DPRD, dan sekaligus untuk pemilihan presiden dan wakil presiden masa periode tahun 2024-2029. Kemudian pada bulan November juga akan dilaksanakan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah ini akan dilaksanakan secara serentak. Semua daerah-daerah akan melaksanakan pemilihan tersebut. Pemilihan kepala daerah ini akan memilih yaitu gubernur dan juga bupati serta wakil bupati untuk masa periode tahun 2025 sampai 2030. Pada kesempatan dan pemilihan ini, kita sebagai generasi muda harus senantiasa cermat dan juga senantiasa mengikuti perkembangan berita terkait dengan pemilihan ini. KPU atau Komisi Pemilihan Umum selalu melaksanakan sosialisasi, juga selalu melaksanakan semua keterlibatan masyarakat untuk melaksanakan pemilihan juga pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2024. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai generasi muda harus mensukseskan menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang mampu mengukur dan juga mampu melihat track record dan jejak seorang pemimpin Indonesia ke depannya dan juga untuk memimpin daerah kita masing-masing. Latar belakang kami dalam mengambil kasus ini yaitu banyak sekali sekarang orang-orang yang memilih tanpa melihat jejak, tanpa melihat kecerdasan dari seseorang. Maka dari itu kita sebagai generasi muda mengajarkan, memberikan contoh pada semuanya, terutama pada adik-adik kita yang sudah memiliki hak pilih untuk memilih seorang pemimpin berdasarkan latar belakang, track record, dan juga semua aspek yang mendukung kepemimpinannya nanti. Gimana sih caranya menjadi pemilih cerdas? Pertama, cek nama pemilih. Pastikan nama kamu terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 di cek dpt.online.kpu.go.id. Yang kedua, tolak politik uang. Jangan mau menerima uang atau imbalan apapun untuk memilih salah satu calon. Ketiga, cari tahu calon. Telusuri rekam jejak, visi, misi, dan program calon. Lalu, yang keempat, jadilah pemilih berdaulat. 5. Lawan hoak. Yang keenam, tidak golput. Yuk ikut mensosialisasikan pilkada kepada siapapun, termasuk menyampaikan kepada masyarakat agar menjadi pemilih cerdas. Di Indonesia sekarang marak sekali yaitu money politik atau politik uang. Politik uang memanglah hal-hal yang sering dianggap lumrah oleh masyarakat Indonesia. Padahal hal ini sangat menyalahi hukum dan sangat-sangat tidak dianjurkan oleh seorang pemimpin dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Pada pemilihan tahun 2024 kemarin dan juga pada pilkada yang baru saja dilaksanakan, banyak sekali politik uang yang digunakan. Banyak beredar kabar dan juga berita bahwasannya peredaran money politik ini tersebar dari akar rumput hingga sampai kepada calon pemimpin. Dan juga kita sebagai masyarakat seharusnya mampu hidup dan juga mampu menolak. Sebagai seorang pemilih yang cerdas, sebagai seorang pemilih yang cermat, kita harus mampu menolak, harus mampu tidak menerima money politik, karena kita sebagai pemilih yang cerdas melihat seorang pemimpin rekam jejak, melihat seorang pemimpin di track record, dan melihat seorang pemimpin dari jiwa dan rasa pemimpin masyarakat. Suara Pemuda, tentukan masa depan bangsa. Kita sebagai generasi muda memiliki hak pilih dan juga memiliki hak untuk memilih seorang pemimpin, baik itu pemimpin tingkat nasional dan pemimpin tingkat daerah kita masing-masing.
Oleh karena itu, memajukan bangsa Indonesia, memajukan daerah kita, marilah kita pilih pemimpin, marilah kita pilih seorang kepala daerah yang memiliki track record perjalanan dan pengalaman yang baik. Jangan pilih seorang pemimpin lewat money politik atau lewat uang.